Ini sangat disukai. Dari 2001 sampai sekarang lebih kurang 4 tahun, ini udah kejual 1 miliar cups. Satu SKU ini di hari pertama mereka launch bisa jual 5 juta cups. Halo, gue Mulyono yang dari Aceh, bukan yang di Solo. Hari ini gue mau cerita nih tentang satu coffee startup yang grow-nya crazy gila. Sekarang bahkan di China udah melebihi Starbucks, which Starbucks in China is their second largest market. So today is story about Luckin Coffee that blitzscaling from their day one, 18 months to IPO, but caught by financial fraud. Everyone thought they are going to die. They came back right now with 24,000 stores. Opening 16 toko per hari. Lebih kurang 500 toko per bulan. Are you ready for the story? Let's go. Oke, kita mulai dulu dari foundernya. Foundernya namanya Lu Zhengyao. Let's call him Ayao. So, dia itu memang salah satu founder yang cukup terkenal dari China. Udah beberapa company yang dia bentuk sukses. Sebelum Luckin ada dua. Satu namanya Shenzhou Zhuche, which is the English name is called Car Inc. And then sama Shenzhou Youche, I think the English name is called U-Car. Satu itu ya sewa mobil. Jadi modelnya ya ada toko, lu setiap kali ke satu tempat lu bisa sewa mobil dari dia. Same like typical startup model, dia berani cut price, subsidi, and then grow fast and eventually go public with the company. So, di 2017, dia melihat ada kesempatan di bidang kopi. Karena dia merasa kopi ini sedang grow gila-gilaan di China, tapi pemainnya itu belum banyak yang serius. Semua masih lebih konvensional. Nah, sedangkan tipikal paling enak di dalam buat startup itu adalah kalau lu ada satu benchmark nih, which is in this industry ada si Starbucks yang premium, well good brand, ada kesempatan di dalam gap pricing sama efisiensinya. Jadi dia mulai, caranya sama, blitzscaling. Yang paling menarik, conventionally orang buka toko kopi adalah ya cari tempat, buka, harap orang datang, duduk seperti mana Starbucks, which they will say the third space. Tapi modelnya si mikirnya Lu Zhengyao ini adalah efisiensi. Lebih dari mana unit economics-nya ini bisa bagus. Jadi believe it or not, Luckin Coffee paling awalnya itu bukan cari barista dulu. Mereka itu bahkan sebelum punya toko pertama, itu udah hire lebih dari 100 engineers untuk mendigitalisasi semua prosesnya dulu nih. Jadi memang dari day one, the business modelnya si Luckin Coffee is a tech startup. Nah, begitu dia buka, bahkan sampai sekarang di China, if you look at the Luckin Coffee punya stores, mereka tuh nggak punya POS nih. Jadi kalau teman-teman yang memang jualan kopi, makanan itu semua restoran, semua kafe pasti ada POS-nya kan untuk you take order. So think about it, from day one mereka itu nggak ada POS. Jadi nggak punya POS ini ada 3 keunggulannya. Satu, karyawannya itu bisa sangat efisien. Cuman perlu 2, paling peak mungkin 3 yang di same store. Itu fokusnya untuk take orders, bukan put in orders, hanya menerima orders, buat makanannya, taruh di meja, consumer ambil sesuai dengan dia punya order doang. Jadi mereka punya kerjaan itu sangat fokus. Kedua, is very data driven. Jadi dari lu punya data dari pertama itu udah automated. Begitu customer order, semua itu masuk sampai ke semua proses. Dari number of SKU, the modifier, the pricing average order value, sampai ke supply chain, sampai ke packaging, semua data point udah ada. Jadi, again, mungkin teman-teman yang udah mengoperasikan bisnis cafe segala macam yang pengen mendigitalisasi atau melihat datanya itu pasti susah untuk mengkolek data point yang full dan benar. Sedangkan Luckin dari day one sudah seperti itu. Ketiga, dia juga memakai data ini untuk menentukan apa SKU yang perlu diganti ataupun harga yang perlu dipromo dan lain-lain. Again, very classic startup digital model, tapi komoditasnya adalah kopi. Digitalisasi ini bukan hanya untuk di in-store operations ataupun back-end, tapi juga sampai ke consumer level. Jadi mereka itu jemput bola. Again, dari day one, 2017 mereka buka toko pertama, meskipun mereka announce sebenarnya itu 2018 ya, tapi mereka mulai itu, mereka udah langsung mengharuskan consumer cuma bisa order melalui 2 cara. Satu, apps mereka, satu lagi mini apps di China melalui WeChat ataupun Alipay. Nah, ini otomatis mereka sudah menggunakan delivery. So from day one, mereka itu jemput bola di mana kamu berada. Jadi kamu bisa order, bisa langsung datang pick up, nggak perlu tunggu antri order di depan orang yang masukin kasirnya ke kamu, ataupun bisa langsung delivery sampai ke rumah kamu. So if you think about it, even Starbucks in China, they're only doing the full suite of this in 2019 or even 2020. So they start
applying this yang dimana akan kelihatan dari unit economics-nya mereka itu meskipun harganya juga lebih murah daripada Starbucks, tapi economics-nya itu bisa lebih sehat. Key-nya itu adalah di rental portion-nya, which I believe probably like 20 in Starbucks, probably almost 20-ish%. Mereka itu bahkan cuma less than 15%. Nah, ini salah satu kuncinya. Berikutnya adalah di marketing. Sangat pintar, bukan hanya marketing dari segi coffee industry, which mereka appoint beberapa top global barista untuk memperkuat posisi dari segi kopi expertise-nya, tapi mereka selalu membuat PR dengan membandingkan mereka sendiri sama Starbucks. Jadi, people likes the story of how underdog, a new player to go after the incumbents and see how they grow and all that. So, this is a very smart move and very easy way, comparable easy way untuk mendapat attention dari orang, untuk suka cerita kepada orang, lihat itu yang mungkin bisa mengalahkan Starbucks. Dengan beberapa cara seperti ini dan expertise-nya si Ayao dalam membuka toko and cari franchise, believe it or not, 18 bulan mereka sudah bisa listing di US. Go public. One of the fastest, I believe, in the world. Kalau aku nggak salah, waktu itu sekitar nggak sampai 3.000 toko. But the end of 2019, they achieve 4.500 toko, which only slightly less than Starbucks by the time. Blitzscaling to IPO is a great achievement, tapi the hard reality came. Mereka IPO di, I think, akhir 2019, dan Januari 2020, pas, aku ingat banget, waktu COVID, mereka dihajar dengan satu report dari Muddy Waters, a firm yang memang specialized to short China public companies, di mana mengatakan bahwa mereka ada pemalsuan revenue, pemalsuan financials numbers. It's a big hit. The report claims revenue mereka itu dipalsuin sekitar, I think, more than 80%. Gilanya ini si Muddy Waters, cara dia untuk memastikan itu adalah fraud adalah dia benar-benar hire banyak freelancers, ratusan freelancers ke toko-tokonya Luckin. Benar-benar hitung orang beli, jumlah manusia yang masuk, ngelihat barang apa yang dijual, semua dihitung selama, I think, 1-2 bulan. Di sana mereka ngelihat ada 2 patterns nih. Patterns pertama adalah mereka menghitung revenue itu dari nilai retailnya SKU tersebut, tidak dengan angka real transactions. Jadi misalnya satu barang nih, harga lu memang 50.000, tapi kenyataannya lu jual diskon. Lu jual diskon jadi 20.000. Yang dihitung jadi revenue-nya itu pure yang dinaikin adalah 50.000-nya, bukan 20.000-nya. Itu gap pertama. Gap kedua adalah mereka mendoublekan banyak angka yang di-double-doublein dengan melompat jumlah consumer. Jadi misalnya, tahu kan kalau misalnya di toko-toko bubble tea ataupun cafe itu kalau lu beli, suruh antri, itu pasti ada nomornya, 25. Biasanya setelah 25 ya 26, 27, 28. Ini mereka bisa otomatis naik jadi 28, bisa jadi 66. Langsung bisa 80-an. Jadi pada saat report terakhirnya itu akan ngelihat bahwa, oh ini penjualannya banyak banget, tapi sebenarnya itu lompatan. So those are 2 patterns yang Muddy Waters ngelihat and claim. Of course, at the very beginning, officials says no and all that. But in the end of the day, I think April 2020, mereka mengakui bahwa memang ada financial frauds. Dude, I think that's about 300 million financial frauds, which one of the largest in the history. Di mana setelah mereka umumin, hari berikutnya stok mereka itu jatuh 90%. Mereka juga menghadapi berbagai permasalahan dari all the officials. Mereka di fines from Nasdaq and Chinese authorities as well. I think all those fines at least juga $200-300 juta. Everyone thought they are going to die. Of course, yang bertanggung jawab atas pemalsuan ini semua sudah dikeluarkan, termasuk foundernya, si Ayao tadi, CEO-nya dan beberapa. Hampir bersih orang-orang yang quote-unquote terlibat, tapi salah satu shareholders-nya nama Centurium Capital belum kapok. Dia percaya bahwa sebenarnya bisnis modelnya bagus. Kalau tanpa ada fraud seperti ini sebenarnya ini bisnis yang sangat bagus. He gathered with few other investors, 240 million to save the company. Centurium Capital become the majority of the company and put salah satu petinggi yang tidak keluar bareng Ayao dan teman-teman yang menjadi CEO, dan I think recently dia sekarang jadi chairman. Centurium still believe, and only using 14 months they clear all the fines and everything. They get back to the ground and start a new journey, the new Luckin Coffee. So we are now in 2022 April.
Luckin with new set of management. Guo Jingyi right now is the CEO, and a new set of the shareholders with, of course, Centurion from the beginning get into the new Luckin. Fokus mereka itu udah lebih jelas dengan fundamental mereka, ada ribuan toko dan brand yang meskipun sudah cacat karena financial fraud ini, tapi at least sudah dikenal semua orang. Apa yang mereka lakuin? Mereka ada 3 fokus. 1, they are focused on innovations new SKU. Di tahun 2021 akhir itu mereka mendapat 1 SKU yang meledak tiba-tiba, which is coconut latte. Guys, kita orang Indonesia minum kopi ya kan. Tapi sebenarnya if you think about it, China itu minum kopi itu di bubble tea-an. Jadi banyak banget rasanya. Jadi ya kadang aku sendiri kalau setiap kali ke order, I'll focus on the classic Americano and all that, mereka tetap ada. Cuman mereka selalu come up with matcha and all that. And one of that yang paling meledak adalah coconut latte. And this will be highly related to Indonesia later on. Coconut latte ini sangat disukai. Dari 2001 sampai sekarang lebih kurang 4 tahun, coconut latte ini udah kejual 1 miliar cups. And this is important for one brand ya. One of our beloved brand, Kore juga punya 1 butterscotch mereka yang jadi jagoannya sama. Ini juga coconut latte-nya adalah jagoannya si Luckin. Tapi tidak hanya di coconut latte, mereka itu banyak banget yang juga SKU-nya yang top. So, the innovation R&D of new SKU is one of their strength right now and one of the key why they can come back. New SKU di 2024 itu mereka launch 119 SKU. Total mereka bisa jual 3 miliar cup di 2024. SKU yang bisa dijual lebih dari 100 juta cup itu ada 12 SKU. So, ini yang membuat orang selalu pengen coba, mereka punya inovasi rasa baru. Ini yang membuat returning customer-nya itu sangat tinggi. This is number 1. Number 2 is the brand collaborations. Mereka tuh giat banget untuk collab sama global brands, especially both global China brand or global brands, right? If looked at it, mereka itu selama setahun bisa ada 40 brand collabs. Teman-teman yang marketing pasti tahu nih, apalagi sama global brands ya. Collaborations itu mungkin perlu few months in advance punya preparations dari pemilihan events, SKU, product, and all that. Nah, aku kasih contoh aja yang mereka lumayan bagus sama Butter Bear, the Thailand Butter Bear. Oh, just recently, baru minggu lalu aku di Shanghai, I saw them with Duolingo, right? The study apps. And yang paling mengerikan adalah sama Moutai. If you know, it's Baijiu, liquor yang paling mahal dan berharga di China. Mereka buat collab. 1 SKU ini di hari pertama mereka launch bisa jual 5 juta cup. So, the second cara mereka untuk bisa merevive comeback adalah brand collaborations, marketing yang dimana selalu membuat orang tertarik untuk keep purchasing their products. Number 3 is the supply chain. Jadi ya, tadi yang 2 itu mungkin bagian consumer. Yang lebih penting lagi adalah dimana mereka melock profitability bottom line mereka itu dengan supply chain yang bagus. Mereka itu ada 2 yang recently terjadi. They lock, I think, 3 to 4 billion contracts coffee beans with Brazil to make sure that they can get stable price and supply from Brazil. Unfortunately, not from Indonesia. Ini mungkin topik lain yang nanti kita ceritain kenapa kopi industri Indonesia ini belum bisa sebesar Brazil, basically because of the SOP and all that. But that's the other topic. Nah, yang menarik lagi sama Indonesia adalah recently mereka membeli, quote-unquote, membeli 1 pulau di Sulawesi untuk melock supply coconut. Karena coconut latte adalah salah satu top SKU-nya Luckin. Jadi dia mau nge-lock supply dari coconut dari Indonesia. So those are the reasons why they can come back. And now they are rushing fast forward with I think now 24,000 toko. Sebulan rata-rata 500 toko mereka buka. Sehari 16 toko berarti 70% franchise, 30% their own stores. Mainly in China. I believe 23,000 right now in China. They started in Singapore I think a year ago. In Malaysia a couple months ago. And think about apakah mereka akan datang ke Indonesia. Ini closing partnya kita. So, dari cerita ini apa yang kita pelajari? Mungkin banyak teman yang selalu skeptical tentang how we run a business using a blitzscaling startup model. But I think Luckin Coffee is a good example bahwa the blitzscaling, which is burn at all costs in the very beginning, grow fast, and eventually if you find a right business model can be very sustainable and profitable. Ini salah satu case yang nyata. 2017 mereka mulai, sekarang berarti 7-8 tahun. They suffer a lot in the very beginning financially, ada financial fraud and all that. But sekarang if we looked at it, last year they made around $3 billion. I think net profit around 50 million. And we will expect like
much larger profit in the coming years. Udah stabil, 24.000 toko and expanding globally. Nah, untuk Indonesia market sendiri itu mungkin ada beberapa fun fact ya. Ada ngelihat satu brand namanya Cotti nggak? COTTI. Nah, itu sebenarnya brandnya si Ayau. Jadi Ayau setelah dikeluarkan dari Lakin, he tried something and eventually dia buat yang baru dengan same strategi, harga even lebih lower lagi, namanya Cotti. But dia tahu bahwa dia sangat sulit bersaing di China lawan Lakin. Jadinya of course still di China masih ada, tapi mereka juga sangat agresif untuk buka di luar negeri dulu. Nah, di Indonesia kalau nggak salah sekarang udah 60-70 toko. Nah, ada satu lagi nih brand namanya Tomorrow yang sebelumnya pernah aku bahas juga. Nah, Tomorrow sebenarnya juga ada bayang-bayangnya Lakin nih kalau kalian perhatikan. So, again rumor kalau nanti Lakin datang tahun depan ke Indonesia bakal seru banget nih. I think let's see what happen. Nah, lu rasa dengan bisnis modelnya Lakin seperti ini di negara ya, seperti Indonesia yang memang kaya akan dan kental akan culture kopi, mereka punya kesempatan nggak? Yuk komen, kita discuss bareng-bareng. I think story-nya sekian dulu. Thank you. Bye-bye.